Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan, adik-adik kelas 7, kelas 8, maaf. Kelas 8 MTSN UTBS Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi falak, yaitu tentang hisab takribi. Namun sebelumnya kita kirim Fatihah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Nur Ahmad bin Siddiq bin Saryani ghafarallahu dzunubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan hisab takribi awal bulan Hijriyah. Bagi adik-adik yang sudah memiliki kitabnya bisa dibuka halaman 32. Yang sudah ada kitabnya. Kalau sudah adik-adik yang memiliki kalkulator bisa digunakan nanti untuk keperluan menghitung. Jadi di sini urutan pertama kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengambil data tahun dan bulan. Karena ini mengetahui awal bulan Hijriyah, maka kita perlu mengambil data tahun dan bulan. Langsung kita ke praktikum saja ya. Jadi untuk data tahun, nih saya tunjukkan tabelnya. Seperti ini. Nanti untuk tabel yang paling atas, di sini ada beberapa kolom dan ada beberapa baris. Langkah pertama kita harus mengambil data tahun. Data tahun ini yang saya tunjukkan, bisa dilihat di layar. Pertama kali adalah data tahun. Data tahun diambil di kitab di halaman 55 sampai 70. Sedangkan yang kedua yaitu data bulan itu diambil di halaman 4A. 4A itu berarti yang atas. Ini saya tunjukkan dulu. Ini. Di kitab halaman 4 yang A, yang atas. Jadi ini data bulan diambil dari halaman 4A. Kemudian data tahun yang diambil adalah data tahun tam. Ya. Data tahun tam, apa itu tahun tam? Yaitu tahun sebelumnya. Lebih tepatnya tahun dikurangi 1. Misalnya kita mencari di bulan tahun 1442, maka tahun tamnya adalah dikurangi 1, berarti 1441. Kemudian selanjutnya mengenai data bulan yang diambil adalah data bulan tam, yaitu 1 bulan sebelumnya. Misalnya kita mencari bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, maka nanti data yang dicari adalah data tahun tam. Sebelum Ramadan apa? Yaitu Sya'ban. Untuk data tahun dan data bulan itu terdiri dari 5 macam, 5 kolom.
Yang pertama adalah alamah. Di sini ada alamah, kemudian khisoh, yang ketiga ada al-wasat, keempat khosoh, yang kelima markas. Contohnya seperti yang ada di tabel. Di sini masing-masing ini ada kolom ya. Data bulan dan tahun ini masing-masing ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom markas. Kolom markas ini bentuknya derajat. Kemudian khosoh bentuknya juga derajat. Al-wasat juga bentuknya derajat. Khisoh ini bentuknya juga derajat. Dan al-alamah ini bentuknya adalah hari dan jam. Jadi nanti kalau sudah kita ambil datanya, nanti masing-masing kolom ya, ada kolom markas, kolom khosoh, al-wasat, al-khisoh, dan al-alamah. Ini masing-masing kita jumlahkan. Penjumlahan ini nanti menggunakan kaidah yang sudah kita jelaskan di 2 pertemuan sebelumnya. Kalau derajat itu maksimalnya adalah 360. Sedangkan jam maksimalnya adalah 24. Dan hari ini maksimalnya 7. Baiklah, kita coba mempraktekkan. Di sini kita contohkan mencari awal bulan Ramadan tahun 1442. Karena ini tahunnya 1442, maka kita buat contoh Ramadan tahun 1442. Maka kita perlu mencari data tahun dan data bulan. Data tahun yang kita cari adalah tahun tam, karena yang dicari adalah tahun 1442, maka datanya adalah tahun 1441. Datanya dilihat di halaman antara 55 sampai 75. Di sini sudah saya kasih contoh. Nanti kalau di grup sudah di-share filenya, bisa dibuka. Atau langsung di kitab juga bisa. Kita cek di halaman 55. Ini ya, mulai halaman 55 ini adalah data tahun. Yang kita cari di sini ya, di sini ada keterangan Al-Hijriyah, kemudian yang sebelah kirinya ada Al-Miladiyah. Yang kita cari adalah yang Hijriyah. Tadi data tahun tamnya adalah 1441. Maka kita cari tahun 1441. Di sini dimulai dari tahun 1345 atau 1345. Kita cari, diurutkan ya, sampai ketemu angka 1441. Nah, di sini ternyata ketemunya ada di halaman 57. Di sini tahun 1441. Kemudian semua datanya yang ada di sebelah kanannya ini dimasukkan, dipindah ke tabel. Ini sama ya, nanti bisa dicek. Ini alamah ya, 4 harinya 4, kemudian jamnya 23,858, kemudian khisohnya 64,014 dan seterusnya. Ini dipindah ke tabel. Hasilnya sama. Harus urut ya, kalau markas ya harus di nilainya markas, khosoh juga di kolomnya khosoh dan seterusnya. Kalau data tahun tam sudah dimasukkan ini ya, tinggal dipindah. Maka kita selanjutnya tinggal mencari data bulan tam. Bulan tam ini adalah bulan Sya'ban, karena yang kita cari adalah Ramadan, maka bulan tamnya adalah bulan sebelumnya, yaitu Sya'ban. Sebelum Ramadan kan Sya'ban. Kita lihat datanya di halaman 4A. Yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 4A. Di sini kalau misalnya belum bisa disimak di layar. Nah, di sini halaman 4 yang A, yang atas. Kita lihat bagian kolom yang paling kiri, di situ tertulis bulan-bulan Hijriyah.
mulai dari Muharram sampai yang terakhir Dzulhijjah. Kita cari bulan Sya'ban, ketemunya di sini ya, sebelum Ramadan. Maka kalau sudah ketemu data yang ada di sebelah kanan Sya'ban, mulai dari hari 5, kemudian jam 5,872 dan seterusnya sampai data markas, ini kita pindah ke tabel. Ini ya, kita pindah ke tabelnya. Mulai dari hari 5, kemudian jam 5,872, hisohnya 245,364 dan seterusnya sampai markas. Kalau kita sudah memiliki data-data tahun dan data bulan, yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah menjumlahkan masing-masing kolom. Dari markas ini kita jumlahkan 47,251 ditambah 232,844, hasilnya adalah 280,095. Ini bagi adik-adik yang sudah memiliki kalkulator bisa dicek lagi supaya lebih dalam pemahamannya bisa lebih lagi. Kemudian kolom selanjutnya ada khosoh, ini juga dijumlah, wasat juga dijumlah, hiswah juga dijumlah. Tetapi penjumlahan ini harus memperhatikan kaidahnya. Kalau di sini tertulis derajat berarti harus mematuhi kaidah penjumlahan derajat. Adapun kaidah penjumlahan derajat sudah kami terangkan di materi selanjutnya, bisa dibuka-buka lagi. Kemudian selanjutnya kolom al-alamah yang terdiri dari hari dan jam. Ini masing-masing juga dijumlah. Jadi di sini jam 23,858 ditambah 5,872. Hasilnya adalah 5,730. Harinya juga demikian dijumlah, maka hasilnya adalah 3. Jadi inti dari permulaan ini adalah mencari data sesuai soal yang ada. Setelah data tahun, tam, dan bulan tam ditemukan, kita tulis, maka tinggal dijumlahkan. Masing-masing ini dijumlahkan. Nanti untuk pemahaman lebih lanjutnya bisa ada pertanyaan ya kalau bisa. Oke, untuk adik-adik semua bisa dicoba. Barangkali ada kesalahan penulisan nanti bisa ditanyakan. Untuk lembar kerja nanti insya Allah menyusul saya kirimkan ke grup masing-masing nanti. Sementara saya kasih contoh dulu. Di sini contohnya adalah mencari awal bulan Ramadan 1442. Untuk selanjutnya setelah penggalian data ini, nanti kita untuk seterusnya memakai soal awal bulan Ramadan 1442. Insya Allah nanti sampai kesimpulan. Mungkin sekian dulu, barangkali ada adik-adik yang mau ditanyakan terkait perhitungan atau pencarian data-data astronomis, data tahun dan data bulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Ini sudah disampaikan tentang hisab